Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan bahas saham-saham mana aja yang menarik untuk diperhatikan untuk periode minggu depan ya, atau di tanggal 26 sampai tanggal 30. Tapi nanti setiap harinya juga saya update saham-saham yang masih menarik untuk dipantau tiap harinya. Tapi ini saya screening berdasarkan pergerakan weekly-nya yang masih oke untuk dipantau 1 minggu ke depan. Oke, langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah MPMX. Nah, MPMX di penutupan hari Jumat ini menguat lagi ya 1,3%, tapi dia masih bertahan di atas support 1110 ya. Ini juga masih oke untuk diperhatikan. Kalau dia mulai bergerak lagi di atas EMA 10-nya, yaitu di atas harga 1140. Nah, ini masih ada resisten atau top box di 1165-nya. Nah, ini masih misalkan teman-teman mau spec buy ketika dia bergerak naik lagi atau menghijau ketika dia break 1140-nya ya, atau di atas EMA 10-nya. Nah, ini menarik nih kalau misalkan teman-teman mau jual di harga misalkan di atas harga top box atau di harga resisten, ini juga boleh. Tapi kalau misalkan ternyata dia kuat breakout ya, biasanya sih paling enggak ke 1210 bisa ya. Jadi dipantau aja kalau misalkan MPMX-nya menguat lagi dan berhasil breakout top box 1165, targetnya di 1210. Tapi kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout lagi, masih bisa hold untuk trading untuk long ya, untuk swing jangka panjang. Nah, tapi kalau misalkan ternyata kenyataannya minggu depan dia malah turun, bahkan close di bawah 1110 ya, sebaiknya jangan masuk dulu ya, tunggu kembali lagi di area atau di atas 1110 atau lebih aman di atas 1135. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Jaya. Nah, Jaya masih mencoba untuk kembali lagi ya. Nah, ini kita lihat lagi kalau misalkan Jaya di minggu depan bergerak lagi di atas harga 108. Nah, ini 115-nya nggak berhasil ditembus ya, sudah 2 kali dicoba justru malah balik. Tapi ini masih ada kekuatan untuk perlawanan. Kita lihat aja di minggu depan apakah Jaya kembali menguat lagi. Harapannya dia bisa breakout dulu lagi nih di atas 108-nya. Kalau kembali bergerak di atas 108, targetnya dia harus tembusin 115. Nah, ini targetnya agak jauh nih di 130. Tapi kalau bisa tembus 130, ini bisa hold ya. Mudah-mudahan masih bisa naik kencang lagi. Tapi kalau misalkan di 130 dia nggak kuat, dia turun, sebaiknya take profit dulu. Selanjutnya adalah SDMU. SDMU juga menarik minggu depan ya untuk diperhatikan pergerakannya. Di hari Jumat kemarin dia doji di harga 75. Nah, ini mudah-mudahan terjadi golden cross di minggu depan. Kita lihat aja kalau dia berhasil breakout harga 80-nya ya. Nah, kalau misalkan ternyata menguat, menghijau ya, teman-teman bisa ambil posisi di atas di harga 78 ya. Misalkan dia menghijau dengan harapan nanti bisa breakout 80. Targetnya 88 ya, 88 atau di resisten 88. Tapi kalau misalkan tembus ya, bisa tembus 88 dan 95, ini akan sangat menarik lagi. Mungkin dia bisa rally naik. Jadi dipantau aja untuk SDMU, mudah-mudahan teman-teman bisa profit dari saham ini. Selanjutnya yang boleh diperhatikan minggu depan adalah bank. Nah, bank setelah naik di hari Kamis ya, tanggal 22, dia naik 12%. Di hari Jumatnya terkoreksi 3,1%. Nah, ini koreksinya sehat ya. Maksudnya yang nggak terlalu, koreksinya nggak diguyur habis sampai ARB. Nah, dan juga sempat menyentuh support 1530-nya nih. Sudah sempat dicas, terus dia naik lagi close di 1550. Ini bagus ya. Kemungkinan potensi untuk naik ini sangat besar, jadi dipantau aja. Kalau dia mulai bergerak lagi dan bisa breakout harga 1600-nya nih.
Kalau sudah mulai bergerak di atas 1600, ini boleh diperhatikan untuk tren jangka panjangnya. Ini semakin menarik ya untuk bank. Jadi jangan sampai lolos, jangan sampai ketinggalan untuk saham ini. Selanjutnya adalah Poli. Nah, Poli juga menguat 6% ya, tapi kalau untuk saham ini teman-teman mesti hati-hati kalau bisa dapat harga yang bagus, harga terendah ya. Karena saham ini kalau sudah naik kadang-kadang suka diguyur turun ya. Jadi ini mungkin bisa buat long juga bisa, buat untuk swing jangka panjang juga bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman prefer saham ini untuk trading atau scalping, ini juga bisa karena memang polanya ini teman-teman bisa lihat banyak rambut-rambutnya. Kemungkinan besar saham ini kalau udah naik kencang suka diguyur turun. Jadi dipantau aja, ini semakin menarik untuk Poli ya. Mengingat volume, ada kenaikan volume di hari Jumat kemarin. Selanjutnya adalah MMLP. Ya, MMLP setelah naik 3 harian ya, 4 hari lah. Nah, ini sudah mulai koreksi, masih bertahan di atas support 458. Nah, ini mudah-mudahan trennya bagus ya. Kita lihat aja kalau misalkan ternyata dia masih koreksi di hari Seninnya, mudah-mudahan nggak tembus atau tidak close di bawah 458. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia menghijau dan bisa menguat sampai dengan di atas harga 494, ini akan sangat menarik untuk tren jangka panjang MMLP. Jadi dipantau aja, jangan sampai lolos ya. Ini juga menarik untuk diperhatikan. Selanjutnya adalah ESTA. Nah, ESTA di hari Jumat menguat 16,8%, sampai 20% seingat saya. Nah, ini kalau misalkan ESTA di minggu depan berhasil menembus 182, ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan bisa ke target 218 atau mungkin lebih ya. Kita pantau aja, mudah-mudahan kalau misalkan koreksi pun mudah-mudahan koreksinya nggak tembus dari 164. Nah, tapi kalau misal teman-teman yang belum punya, saya tungguin dulu deh kali koreksi di sampai dengan 166, saya ambil barangnya. Nah, tapi kalau ternyata dia langsung naik ya, menembus high di hari Jumat atau di atas 178, nah, ini targetnya dia harus tembusin 182. Kalau tembus 182, next target adalah di 218. Next adalah JRPT. Nah, JRPT juga menarik untuk diperhatikan, tapi memang saham ini teman-teman bisa perhatikan di bawahnya banyak rambutnya. Nah, kalau kayak gini kayak gimana? Baiknya teman-teman tunggu dia koreksi dulu ya, ambil di bawah, nanti dia naik ke atas. Polanya hampir setiap hari dia begitu, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas. Nah, ini untuk saat ini terlihat pergerakannya sudah mulai bergerak naik ke atas. Ini boleh diperhatikan. Targetnya adalah 884, 490 dan 496 kalau bisa terus. Ya, ini dipantau aja untuk JRPT, mudah-mudahan bisa naik terus. Nah, tapi kalau saran saya tungguin dulu dia pagi-pagi, tungguin ke bawah dulu, baru ketika mau naik lagi ambil baru ya. Next adalah Trin. Nah, Trin juga masih boleh diperhatikan di minggu depan ya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi, kemarin masih dia mantul ya, nggak tidak close di bawah MA10, masih ada kemungkinan bergerak naik lagi ya. Ini boleh diperhatikan. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 362, next targetnya adalah sekitar di 420. Jadi ini dipantau aja untuk Trin, masih oke untuk dipantau. Selanjutnya adalah Fins. Nah, ini Fins memang nggak terlalu liquid ya, tapi secara volume mudah-mudahan akan menjadi ramai juga. Kita lihat aja pergerakannya minggu depan ya. Kalau bisa bergerak di atas 81, mudah-mudahan 197-nya karena ini udah 2 hari naik ya. Nah, kita lihat apakah dia bisa ke 208 atau enggak. Ini sudah mulai uget-uget lagi. Mudah-mudahan kita lihat aja untuk Fins ini sudah mulai menarik. Dia juga berhasil breakout kemarin di hari Jumat. Tembus top boxnya di 174. Nah, ini boleh diperhatikan. Selanjutnya adalah Antam. Antam sudah 2 hari turun, mudah-mudahan mantul ya di minggu depan di atas 2000. Tapi kalau misalkan ternyata di hari Senin Antam turun lagi di bawah 2000, sebaiknya lupakan dulu ya. Tunggu lagi apakah dia mantul sekitar di area MA30-nya atau enggak. Kalau misalkan dia mantul di 1980, ini boleh juga
ya untuk spek buy di bawah sini, tapi jangan banyak-banyak dulu, mungkin 10% dulu masuknya ya, atau 10% atau 30%. Nah, tapi kalau misalkan ternyata Antam menghijau ya, bertahan di atas 2000, ini boleh diperhatikan ya. Kalau dia kembali muat lagi. Targetnya dia harus breakout lagi 2080-nya, targetnya masih sama, untuk saat ini masih di 2160. Nah, ini kalau misalkan tembus 2160 masih ada resisten, yaitu di 2220. Selanjutnya adalah NICL. Nah, NICL kemarin sudah kita bahas di hari Kamis ya, hari Jumatnya juga lanjut lagi naik 4%, 4,8. Tapi ini hanya disentuh aja, targetnya 152. Nah, ini apakah dia akan merah lagi minggu depan atau justru malah akan naik kencang. Nah, ini boleh diperhatikan. Next targetnya adalah di 170 ya untuk NICL. Selanjutnya adalah cash. Nah, cash sudah berapa hari itu naik terus ya, setelah turun cukup dalam ya, lalu mantul, sudut datang dan sudut pantulnya sama. Nah, ini boleh diperhatikan lagi kalau misalkan dia masih bertahan di atas area 150 ya. Kalau mungkin beberapa hari dia akan main-main dulu nih di atas 150, tapi kalau misalkan dia close atau di bawah ditutup di bawah harga 150, mesti hati-hati. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia kuat ya, bisa break 160-nya, ini akan sangat menarik. Targetnya adalah di 194. Selanjutnya adalah Tefas. Nah, Tefas juga menarik untuk diperhatikan untuk trennya ya. Saham ini kalau udah naik biasanya naik terus, tapi memang kurang liquid. Jadi jumlah lotnya sedikit. Ya, mesti teman-teman perhatikan aja kalau mau masuk, alokasi dananya jangan terlalu besar. Nah, untuk Tefas biasanya kalau naik suka naik terus. Ini kalau berhasil breakout 4.390, next targetnya adalah di 5.900. Ini boleh diperhatikan pergerakannya untuk Tefas. Selanjutnya adalah Ruiz. Ruiz di hari Jumat ya arah ya, ini cukup ramai kemarin. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan di minggu depan Ruiz menghijau lagi. Nah, kalau bisa tembus 272 targetnya ya, masih ada resisten di harga 296. Nah, ini dipantau aja Ruiz, mudah-mudahan bisa lari kencang lagi. Tapi kalau misalkan koreksi, mudah-mudahan koreksinya nggak tembus dari harga 244 ya. Nah, kalau koreksinya masih di atas 244 masih sehat. Nah, kita lihat aja untuk Ruiz, mudah-mudahan bisa capai target 272 dan 296. Selanjutnya adalah Medco. Medco masih santai ya. Nah, ini setelah naik kemarin, turun koreksi, sekarang lulus 2 hari naik lagi, ke Jumat koreksi lagi 0,8%. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya, secara tren, secara weekly-nya masih bagus. Nah, apalagi kalau dia berhasil breakout 1130-nya, next target di 1190. Tapi kalau misalkan tembus 190-nya, ini lumayan jauh. Target berikutnya adalah di 1335. Next adalah PJJA. Nah, ini kita bahas ya saham yang non liquid ya. Nah, PJJA juga menguat lagi 3,5%. Nah, sudah sempat breakout top box tapi nggak bisa bertahan di atasnya. Masih boleh dipantau ya. Dia close di harga 752. Nah, kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 760 ya untuk PJJA. Kalau 760 tembus, next target adalah di 795. Ini boleh diperhatikan pergerakannya untuk PJJA. Selanjutnya adalah INCF. INCF juga masih boleh diperhatikan ya, masih selama nggak tembus di atas harga 50, nggak tembus di bawah harga 56. Kalau masih bertahan di atas harga 56, ini teman-teman boleh cicil-cicil masuk. Misalkan dia masih koreksi kita turun, boleh cicil-cicil masuk selama masih bertahan di atas 56. Tapi kalau misalkan ternyata dia kembali menghijau lagi di minggu depan, ini boleh diperhatikan. Targetnya 67, 69 ya. Kalau bisa close di atas 69 akan sangat bagus. Nah, masih ada resisten di 75. Targetnya adalah di 92. Selanjutnya adalah IDEA. IDEA ya masih naik ya 7,14%. Ini trennya sudah
terbentuk, sudah mulai sudah sangat uptrend ya, baru mulai. Kita lihat apakah dia lanjut menembus 77. Next target adalah 90 dan 97. Selanjutnya adalah bull. Bull koreksi ya, Jumat kemarin ini, tapi masih bertahan di atas harga 82. Ini masih oke untuk diperhatikan untuk bull. Nah ini targetnya bull kalau bisa tembus 195, masih ada target berikutnya adalah lumayan jauh nih di 236. Perhatikan aja untuk bull pergerakannya ya, kalau bisa naik lagi di atas 195. Selanjutnya adalah PSSI. Nah, untuk PSSI memang di hari Jumat kemarin sempat diguyur turun sampai ke level harga 585 ya, tapi ditutup menguat lagi 610, memang terkoreksi 2,4%. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya karena dia masih bergerak di atas EMA 10 dan 30-nya. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi dan bisa close di atas 625 akan sangat menarik. Tapi memang dia agak santai ya sebetulnya kalau jalan, tapi mudah-mudahan juga kalau misalkan di atas 625 dan 645, targetnya adalah ke 685. Selanjutnya adalah Wins. Wins juga masih boleh diperhatikan ya, selama dia nggak tembus support 298. Kalau misalkan dia turun masih di atas 298 terus menghijau, teman-teman bisa spek buy. Nah, harapannya bisa breakout 342 dan juga targetnya di 368. Kalau ternyata masih kuat naik di atas 368, next targetnya adalah di 420. Selanjutnya TPMA. TPMA juga masih terjadi penguatan ya, masih bertahan. Ini kita perhatikan aja kalau misalkan ternyata TPMA kembali menguat lagi di atas 486. Targetnya 526, kalau kuat tembus masih ada resisten di atas 550. Selanjutnya adalah SIP. Nah, SIP juga baru mau mulai trennya ya. Kita lihat aja kalau misalkan dia masih bertahan di atas 940. Nah, kalau masih mau lanjut, next target 995 dan 1050. Kalau tembus 1050 masih ada lagi targetnya, tenang aja. Next adalah Unilever. Unilever bergerak santai ya, walaupun terkoreksi 0,4% di Jumat kemarin, masih boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout 4.870, target 4.980 dan 5.200. Nah, ini masih boleh diperhatikan untuk pergerakan Unilever. Selanjutnya adalah Enak. Nah, Enak masih belum kasih enak ya, ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia kembali turun ya, apakah dia mantul lagi di atas 1790. Tapi kalau misalkan ternyata menguat ya, ini juga boleh ambil posisi, targetnya dia harus breakout 1980 dan 2030. Target adalah di 2160. Selanjutnya adalah PGLI. Nah, PGLI menguat juga 7,9% ya, berhasil breakout 284. Ini boleh diperhatikan kalau PGLI lanjut ya, targetnya tembus 306 ya. Kalau tembus masih ada target berikutnya di 348 dan 380. Pantau aja PGLI, ini sudah mulai menarik ya untuk diperhatikan. Selanjutnya adalah Fit. Fit masih menolak untuk koreksi dalam ya, ternyata dia menghijau terus lagi ya. Ini bagus sekali. Target berikutnya adalah Fit adalah di 516. Selain Fit, SIT juga masih bagus ya, kembali menguat lagi. Kita lihat apakah dia mampu menembus 2530-nya. Kalau bisa berhasil menembus 2530, berarti dia masih mau melanjutkan trennya ke atas ya. Dia kalau break ini. Nah, masih ada resisten juga di 2870, jadi diperhatikan aja. Tapi kalau misalkan dia merah lagi, bahkan close di bawah EMA 30 atau di bawah harga 2120, ya udah cari saham yang lain aja. Dan saham yang terakhir untuk video yang pertama adalah IS. IS juga boleh diperhatikan, mudah-mudahan minggu depan terjadi golden cross. Nah, ini kalau misalkan IS berhasil breakout 103, targetnya lumayan nih. Targetnya adalah di 116. Ini jadi diperhatikan aja pergerakannya ya. Memang di hari Jumat juga agak santai.
menguat 1,01%. Oke, mungkin sampai di is dulu. Nanti masih ada satu video lagi. Mudah-mudahan masih teman-teman masih mau nunggu ya. Masih sekitar ada 30 saham yang akan kita bahas yang masih menarik untuk diperhatikan di perdagangan tanggal 26 sampai dengan 30. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk support ya. Atau teman-teman yang sudah nonton tapi belum support dengan subscribe, bantu support dengan subscribe, aktifkan loncengnya, aktifkan notifikasinya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.